Tuhan telah berfirman di dalam kitab suci Al-Quran agar manusia mengikut pada milah Ibrahim. 5 ayat teruntuk manusia, 1 ayat teruntuk Nabi agar semua mengikut pada milah Ibrahim. Dalam kitab suci Al-Quran bahwa manusia mengikut pada milah Ibrahim. 5 ayat teruntuk manusia, 1 ayat teruntuk Nabi agar semua mengikut pada milah Ibrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyyan ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sadaqallahul azim. Saudara sekalian, segala puji bagi Allah kita sampaikan kembali karena atas keagungan Allah, atas rahmatnya, kemuliaannya. Alhamdulillah, malam hari ini kita bisa bersama-sama lagi. Ini adalah suatu bentuk kenikmatan yang tak terhingga tentunya, karena Allah masih berikan kepada kita nikmat Islam, nikmat iman, nikmat ihsan dalam batin kita, dalam jiwa kita. Dan juga kenikmatan lagi adalah kesehatan, ya, karena kesehatan cukuplah mahal. Terasa sekali apabila kesehatan dicabut oleh Allah saat Allah menguji kita, maka di situ nampak, ya, banyak saudara-saudara kita yang diuji oleh Allah dengan kesehatan, baik penyakit yang beraneka ragam, ya, ada yang sembuh, ada juga yang dijemput dengan kematian karena itu kasih sayang Allah pula, ya. Maka semua itu adalah ujian yang Allah timpakan kepada manusia. Tujuannya adalah apa? Yaitu membersihkan diri kita dari kotoran-kotoran dosa. Nah, jadi alhamdulillah kalau hari ini kita masih bisa duduk bersama mendengarkan majelis ilmu, ya, dalam suatu kenikmatan kesehatan yang luar biasa, maka gunakanlah kesehatan yang Allah berikan ini sebaik-baiknya. Untuk apa? Kita gunakan, kita berzikir di jalan Allah, kita berjihad di jalan Allah, kita banyak mengingat Allah, dan kita berkumpul di tengah-tengah majelis zikir dan majelis ilmu. Alhamdulillah, mudah-mudahan barokah dari Allah, majelis ilmu tentunya dan majelis zikir. Allah turunkan para malaikat mengepakkan sayapnya, ya, di antara kita semua ini dan menaungi kita, dan insya Allah turut serta mengaminkan atas doa-doa dari orang-orang yang bermajelis ini. Insya Allah doa kita insya Allah dijabah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin.
Yang kedua adalah sholawat dan salam kepada baginda Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, beserta keluarga dan para sahabat. Mudah-mudahan kita insya Allah dengan banyaknya bersalawat kepada baginda Rasulullah, kita diakui oleh Rasulullah menjadi umatnya kelak insya Allah, dan bersama-sama di jannah bersama baginda Rasulullah. Luar biasa insya Allah, amin ya rabbal alamin. Baik jamaah sekalian, kata pengantar sudah cukup. Mari kita selanjutnya kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang dibawakan oleh Ustadz kita, yaitu Ustadz Yusuf, sebagai pembuka majelis ini. Waktu dan tempat dipersilakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Sadaqallahul azim. Artinya, katakanlah, sesungguhnya aku telah ditunjuki oleh Tuhanku kepada jalan yang lurus, yaitu agama yang benar, milah Ibrahim yang lurus. Dan Ibrahim itu bukanlah termasuk orang-orang yang musyrik. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian jemaah sekalian, surat apa itu? Surat Al-An'am, Surat 161. Surat Al-An'am ayat 161 telah dibacakan oleh saudara Yusuf. Mudah-mudahan ayat ini menjadi goresan dan bekasan dalam diri kita, ya. Dan Allah juga turunkan nurul Quran daripada surat Al-An'am ini kepada kita. Kenapa? Karena kita sudah mendengar. Semoga kita semakin mencintai, ya, firman-firman Allah di dalam Al-Quranul Karim sebagai pedoman dan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Insyaallah. Amin. Saudara sekarang, Al-An'am, surat Al-An'am yang sebagai pembuka tadi menjelaskan kepada kita bahwa Allah firmankan kepada baginda Muhammad Rasulullah, ya, ditunjukkan kepada Muhammad Rasulullah suatu pelajaran dan ajaran yang lurus, yang tidak salah, ya. Jadi Rasulullah diminta untuk mengikuti bagaimana Nabiullah Ibrahim alaihissalam sebagai milah Ibrahim, ya. Bagaimana untuk menemukan jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini adalah ayatnya luar biasa sekali. Ajaran kita laduna ilma mengenal tentang satu pelajaran yang dimaksud dengan ma'rifatul hanifah, yaitu mengenal tentang ajaran milah Ibrahim dan juga tidak meninggalkan milah Muhammad. Jadi kita dua, satu bahwa kita berpegang teguh pada ajaran baginda Muhammad Rasulullah SAW, ya, untuk menyempurnakan akhlak kita yang dari zulumah kemudian beranjak ke cahaya, ya, dari kegelapan menuju terang benderang. Diajarkan oleh baginda Muhammad Rasulullah SAW. Ya. Adapun bagaimana untuk mencari Allah, ya, perjalanan tarekat menuju Allah, maka kita juga berkiblat pula kepada milah Ibrahim. Bagaimana cara baginda Nabi Allah Ibrahim alaihissalam mencari Tuhannya. Jadi dua pasangan. Nah, coba sekarang dibaca lagi ayat tadi surah Al-An'am, ya, untuk kita kaji bersama. Silakan. Quran surat Al-An'am ayat 161, artinya, katakanlah, sesungguhnya aku telah ditunjuki oleh Tuhanku kepada jalan yang lurus, yaitu agama yang benar, milah Ibrahim yang lurus, dan Ibrahim itu bukanlah termasuk orang-orang yang musyrik. Jelas bahwa milah Ibrahim selain ada beberapa ayat yang ditunjukkan kepada umat baginda Muhammad Rasulullah, juga ditunjukkan kepada Nabi kita. Jadi Al-Quran ini kan pegangan oleh baginda Rasulullah, diturunkan kepada Muhammad Rasulullah. Sekarang tartilnya dibaca pelan. Katakanlah, sesungguhnya aku telah ditunjuki. Sesungguhnya aku Muhammad Rasulullah telah ditunjuki oleh Allah, terus oleh Tuhanku kepada jalan yang lurus. Jadi Allah, ya, mewahyukan kepada Nabiullah Muhammad SAW suatu jalan yang lurus. Hai Muhammad,
Ini loh aku tunjukin jalan yang lurus, jalan yang mampu menuju kepadaku, kata Allah. Yaitu agama yang benar. Agama yang benar, bukan yang salah. Ya, agama yang benar ini yang ditunjukkan kepada Muhammad Rasulullah. Terus milah Ibrahim yang lurus, milah Ibrahim yang hanif, yang lurus. Terus dan Ibrahim itu bukanlah termasuk orang-orang yang musyrik. Ya. Jadi Nabi Ibrahim itu bukan tergolong orang yang musyrik. Apa sebenarnya sih yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim? Sampai umatnya itu membakar Nabi Ibrahim. Ya, mengambil kayu semua tak, kemudian bakar. Ditinggalkan sendirian Ibrahim. Ya, untuk bisa menjawab itu kita harus melangkah kepada beberapa ayat yang lain. Silakan. Ya. Perlindungan sempurna bagi pengikut millah Ibrahim. Quran surat Al-Anbiya ayat 70, artinya mereka hendak berbuat makar terhadap Ibrahim, maka kami menjadikan mereka itu orang-orang yang paling merugi. Diulang lagi. Quran surat Al-Anbiya ayat 70, artinya mereka hendak berbuat makar terhadap Ibrahim, maka kami menjadikan mereka itu orang-orang yang paling merugi. Kita bahas satu dalil berikutnya di bawah. Quran surat Al-Ankabut ayat 24, artinya maka tidak adalah jawaban kaum Ibrahim selain mengatakan bunuhlah atau bakarlah dia, lalu Allah menyelamatkannya dari api. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang beriman. Ya, kaumnya yang bakar. Jangan diulang lagi, pelan-pelan. Quran surat Al-Ankabut ayat 24, artinya maka tidak adalah jawaban kaum Ibrahim selain mengatakan bunuhlah atau bakarlah dia. Bunuhlah dan bakarlah dia, Ibrahim alaihissalam. Suruh bunuh, suruh bakar. Terus lalu Allah menyelamatkannya dari api. Allah menyelamatkan, jadi ditaruh di tiang gantungan begitu, diikat, kemudian kayu bakar, dikelilingi dengan kayu bakar, dibakar. Tapi oleh Allah katakan, hai api, dinginlah, jangan sampai nyontong badannya Ibrahim alaihissalam, jangan sampai menyentuh ya sedikit pun kulitnya Ibrahim. Sampai kayu bakar habis, Ibrahim tetap segar bugar. Masya Allah. Ini kalau saudara menginginkan satu keajaiban, kekuasaan Allah yang luar biasa, yang nampak ya, yang terjadi pula kepada diri kita, maka satu, ajaran milah Muhammad, dan yang kedua milah Ibrahim. Diulang kembali ayatnya. Ya, enggak yang itu, yang apa, surat Al-Maidah. Al-An'am tadi. Ya enggak yang ini. Al-An'am. Quran surat Al-Ankabut ayat 24, artinya maka tidak adalah jawaban kaum Ibrahim selain mengatakan bunuhlah atau bakarlah dia, lalu Allah menyelamatkannya dari api. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang beriman. Jadi Nabi Allah Ibrahim ya, dia meyakini bahwa perjalanan dia ini benar. Hatta orang lain atau umatnya tidak menyatakan benar. Jadi ini yang terjadi. Jadi dia yakini benar bahwa perjalanan yang dia lakukan ini adalah suatu kebenaran. Ya, walaupun menurut orang apa yang dilakukan itu adalah suatu bentuk kesalahan. Ya, saat kemudian Ibrahim mendapatkan satu ru'yah mubasirah, hai Ibrahim, ya, tinggalkanlah anak dan istri kamu di padang pasir itu. Ya,
Nah, Ibrahim tidak sampaikan ini kepada umatnya. Jadi cukup hanya dirinya, karena Ibrahim ingin berjumpa dengan Allah. Dia ingin perjalanannya dia sampai kepada Tuhan. Dia nggak sampaikan kepada siapapun. Ya, dia tahan itu. Kemudian dia lakukan. Dia cukup mengatakan kepada istrinya, "Hai istriku, sesungguhnya ini perintah." Istrinya katakan, "Apa benar ini juga dari Allah?" "Hai suamiku, benar. Ini adalah perintah dari Allah. Aku tinggalkan engkau di sini." "Baik, kalau memang ini perintah dari Allah, maka aku bisa sabar menunggu di sini." Ya. Nah, tapi umatnya nggak mengerti itu, sehingga terjadilah permasalahan-permasalahan, termasuk apa namanya, Ibrahim menyembelih Ismail alaihissalam. Luar biasa sekali peristiwa-peristiwa itu, terkesan secara pandangan orang, ya, pandangan umat, dia menyalahi aturan-aturan hukum yang ada. Bagaimana seorang ayah meninggalkan anak dan istri? Bagaimana seorang ayah ingin menyembelih anaknya? Jadi perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Ibrahim telah dijawab oleh Allah. Ya, ini jawaban dari Allah bahwa sesungguhnya Ibrahim itu bukan orang yang musyrik. Ini penguatnya, ya. Kemudian disampaikan kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah, "Hai Muhammad, aku berikan petunjuk suatu agama yang lurus yang kamu harus ikuti, yaitu mila Ibrahim." Nah, ini adalah firman-firman penguat membenarkan bahwa Nabi Ibrahim itu tidak salah dalam menjalani langkah menuju kepada Allah. Yang menurut orang salah, Ibrahim lakukan. Ya. Nah, ini yang terjadi, ya, bahwa pada saat kemarin Imam satu perjalanan dari Padepokan juga mengganggukan. Ada beberapa jamaah yang Imam sampaikan, ya, suatu ilustrasi, ya, yang menyatakan bahwa belum tentu suatu perbuatan yang dilihat oleh banyak orang itu perbuatan buruk, ya, tapi itu bukan suatu keburukan. Bisa jadi itu suatu bentuk kebaikan. Bisa jadi apa yang kita lakukan suatu kebaikan, tapi itu bukan kebaikan, ya. Bisa jadi itu suatu keburukan di hadapan Tuhan. Jadi kita tidak bisa menilai seseorang, ya. Tidak bisa menilai seorang dari zahiriannya saja, ya. Belum bisa, kita bisa terkecoh. Banyak kejadian-kejadian selain Nabiullah Ibrahim yang umatnya terkecoh. Yang berikutnya adalah Nabiullah Khidir, ya, itu juga bisa mengkecoh itu oleh orang-orang yang berpegang kepada hukum seperti Nabiullah Musa alaihissalam. Apa yang terjadi? Secara zahir, secara syar'i, salah perbuatannya loh Aulia Khidir. Ada 3 perbuatan yang nyata. Yang pertama, ya, apa itu? Pada saat Khidir bersama Musa menyeberang sungai, kemudian dia menumpang sebuah perahu. Ternyata begitu setelah diantar ke tepian, ya, selesai di sana, dilubangi itu perahu. Nah, secara mata, kasat mata, zahiriyah, ini Aulia Khidir jelas salah. Bukan haknya dia, bukan dia punya, dia lubang ini perahu. Bayangkan, ya, dirusaknya perahu ini, merusak barang orang lain yang bukan haknya, itu jelas kesalahan. Ya, sama dengan sekarang ada HP ini, saya banting HP-nya siapa, pasti yang punya marah dan kita merugikan orang lain, satu bentuk kesalahan. Tapi itu lakukan. Yang kedua, Pak, ada anak kecil lagi bermain-main,
tiba-tiba dibunuh. Wah, lebih parah daripada bocorin kapal. Dibunuh, dipotong dan meninggal. Ya, secara hukum syar'i salah membunuh anak adalah dosa besar. Tapi kenapa bagi Khidir yang melakukan itu dia tidak melakukan kesalahan? Kalau secara zahiriyah ini perbuatan dosa yang dilakukan, membocori kapal yang bukan dia punya, ya, merusak, ini barang ini dirusak. Yang kedua, membunuh anak. Yang jelas itu secara hukum syar'i salah dan dosa. Tapi kemudian Khidir tidak terkena hukum dosa. Apa yang dilakukan? Khidir memiliki niat, ya. Inna amalu biniat, perbuatan yang menurut itu adalah salah, tapi niatnya bukan untuk yang seperti itu. Selain memang Allah memerintahkan lewat laduninya ilmu yang belum diketahui oleh Musa, yang berikutnya Khidir mengetahui apa akan terjadi. Ya, niatnya Khidir bukan merusak kapal ini. Kalau orang lain melihat bahwa wah, Khidir merusak kapal ini, ya, tapi di dalam dirinya aulia Khidir, dia tidak merusak kapal ini. Justru dia membocori itu untuk menyelamatkan tukang perahu itu dari kehilangan kapalnya karena perampok mau datang. Kalau ada kapal yang baik, dia akan dibawa. Khidir tahu itu. Ya, secara zahir dia merusak adalah kesalahan, tapi sesungguhnya niatan Khidir alaihissalam bukan merusak, tapi justru menyelamatkan tukang perahu itu. Yang kedua, ya, membunuh anak adalah dosa. Tapi niatnya apa? Khidir tahu bahwa anak ini nanti ke depannya dia akan mengganggu orang tuanya, bisa-bisa membunuh orang tuanya. Jadi sebelum itu terjadi, dibelahin anak. Niatnya Khidir di dalam diri itu bukan untuk membunuh, ya, tapi untuk menyelamatkan kedua-duanya. Anak ini mati dalam keadaan kecil nanti menjadi malaikat, ya, penghantar gelas-gelas, penjana gelas di padang mahsyar kepada orang tuanya, dan orang tuanya selamat. Nah, niatnya di situ. Ada lagi satu kisah yang Imam sampaikan supaya saudara bisa memahami ini. Kurang lebih aja ya kisahnya. Yaitu ada seseorang, ya, yang setiap malam itu selalu mendatangi tempat prostitusi, ya, dan kemudian pulang ke rumahnya itu membawa botol-botol bir, botol-botol minuman keras, dibawa pulang. Tiap malam kerjanya itu. Masyarakat tahu, ya, bahwa seseorang ini dia tidak punya nilai-nilai ibadah sama sekali. Dalam pandangan masyarakat dia ini adalah peminum, dia khamr, dan kedua adalah dia penzina. Kenapa? Tiap malam dia datangi tempat-tempat PSK itu, ya. Dari tempat prostitusi dia pulang, dia bawa minuman-minuman keras itu, bawa ke rumahnya. Suatu ketika dia meninggal, ya. Begitu meninggal, masyarakat menjustik, menghukum bahwa dialah bukan ahli surga. Ini yang terjadi, ya. Tapi istrinya menyatakan, ya wali Allah. Kaget mereka, loh, kenapa orang yang tiap malam, ya, dia mendatangi tempat pelacuran, dia berzina, dia selalu bawa botol-botol minuman, dikatakan bahwa dia wali Allah, kamu nggak salah. Maka dijelaskan oleh istrinya, kalau kalian tahu sebenarnya yang terjadi kepada suami saya ini, setiap malam dia mendatangi pelacuran itu adalah dia memberikan uang kepada mereka. Kepada wanita-wanita ini diberikan uang. Agar apa? Agar dia tidak menerima tamu-tamunya dan terbebas dari urusan seksual itu. Karena pelacur ini, ya, dia melacur karena membutuhkan uang, ya. Oleh orang ini diberikan uang.
diberikan uang itu agar dia tidak melakukan itu dan dia kembali pulang karena dia sudah mendapatkan uangnya tiap malam. Dan satu lagi adalah minuman keras itu dibawa pulang, itu dibuang, bukan dia minum, ya, dibuang. Ya. Untuk apa? Agar tidak ada orang yang membeli minuman keras dan mereka meminum itu. Oleh suami itu dibawa pulang dan kemudian dibuang itu. Tiap malam dilakukan itu sampai beliau ini dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Baru tahu di situ. Jadi inilah yang kadang-kala kita di tengah-tengah masyarakat menjas bahwa ini adalah perbuatan yang salah dan lain sebagainya. Padahal mereka memiliki niat yang berbeda. Seperti yang terjadi kepada seorang wali tadi. Secara kasat mata dia adalah penzina. Secara kasat mata dia adalah khamr, pemabuk. Tapi kenyataannya dia membeli khamr adalah dibuang untuk menyelamatkan orang lain. Demikian juga ke prostitusi, menyelamatkan PSK itu agar dia tidak melakukan itu. Ini saudara sekalian. Ada satu lagi apa? Contoh suatu kebaikan yang juga bisa mendatangkan suatu keburukan. Banyak yang terjadi. Makanya ada sebuah dalil hadis di mana para malaikat membawa buku catatan amal kepada Allah. Di hadapan Allah dilihat semuanya baik, tapi oleh Allah dibuang di tong sampah. Buang. Malaikat bertanya, "Ya Allah, kenapa engkau membuang itu? Bukankah itu suatu kebaikan semua yang dilakukan dia?" Kebaikan yang dilakukan, Allah sampaikan, kebaikan yang dilakukan oleh si Fulan bin Fulan itu, baik urusan sedekah, jihadnya, menuntut ilmu, itu bukan karena cari ridhoku. Ya, dia bersedekah karena ingin disebut bahwa dia adalah dermawan. Dia berjihad supaya dianggap bahwa dirinya adalah paling berani di medan jihad. Dan dia menuntut ilmu, dia menyampaikan ilmu agar dia bisa dikatakan, ya, orang-orang yang pandai dan membodohi orang-orang yang bodoh. Jadi tujuannya menuntut ilmu bukan untuk mencari ridha Allah, ya. Tapi kemudian yang berikutnya sedekah juga demikian. Tujuannya bukan untuk karena Allah, supaya dia disebut paling dermawan. Berjihad di medan tempur juga demikian, ya, agar dia dianggap paling rajin dalam urusan berjihad. Jadi hal yang demikian, walaupun kita ibadah kelihatannya secara dohirnya kita benar, lempeng, ya, tapi kenyataannya oleh Allah seluruh amal ibadah itu tidak dianggap oleh Allah. Kenapa? Karena niatan tadi, inna amalu biniat tadi yang salah. Ya, niatnya yang salah, sehingga kelihatan perbuatan baik, ya, di depan mata masyarakat atau orang lain, tapi di hadapan Allah menjadi salah. Ini yang harus diwaspadai, ya, bagi kita agar kita tidak menjadi salah dan kita tidak menjadi penjas menghukum orang lain. Belum tentu. Ayo kita perhatikan perbuatan kita, jangan perbuatan orang lain. Karena Allah nanti bertanya atas perbuatan kita. Kita bertanggung jawab atas perbuatan diri kita, bukan perbuatan orang lain. Kita dihisab adalah perbuatan kita, amal ibadah kita. Makanya kita perhatikan, kita muhasabah, kita selalu berzikir kepada Tuhan, kita benahi kualitas nilai ibadah kita, kualitas keimanan kita, kualitas akhlak kita. Itu yang kita harus perhatikan selalu. Ya, jelas ya? Baik, lanjut. Quran surat Luqman ayat 22 artinya, dan barang siapa yang menyerahkan dirinya kepada Allah sedang dia orang yang muhsinun, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang kokoh, dan hanya kepada Allah lah kesudahan segala urusan. Ya, ulang lagi.
Quran surat Luqman ayat 22 artinya, dan barang siapa yang menyerahkan dirinya kepada Allah sedang dia orang yang muhsinun, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang kokoh, dan hanya kepada Allah lah kesudahan segala urusan. Ya, tadi sore ada yang menyampaikan sebuah mubasyirah, ya, ru'yah. Imam, tadi malam saya bermimpi saya memegang sebuah tali, ya. Tali itu terus ke langit, ke awan, tembus ke langit, nggak tahu ujungnya sampai mana. Dan tali itu berwarna putih. Saya pegang. Imam tanya, putus nggak talinya? Enggak. Jadi saya tetap berpegang kepada tali itu. Berada di awan-awan, kemudian langit, terus dia pegang tali. Saya berpegang teguh. Saya berpegang kepada tali itu. Maka insya Allah secara takwil ini adalah satu kebaikan. Tali itu iktibar adalah tali Allah menuju kepada langit. Ujungnya adalah insya Allah kepada Allah. Berpegang kepada tali yang kokoh, tali Allah itu, kepada buhul tali itu. Maka kita nggak boleh melepas itu. Kalau sudah kita punya pegangan itu, pegang teguh apapun terjadi. Ya, muhsinin adalah orang-orang yang masuk di dalam dimensi ihsan. Kalau muslim, ya, Islam, maka disebut dengan muslimin dan muslimah. Kalau dia beriman disebut dengan mukminin dan mukminah. Kalau dimensi ihsan maka dia disebut dengan muhsinin. Orang yang gemar memperbaiki dirinya. Karena apa? Bukan karena siapa-siapa, tapi dia perbaiki dirinya karena Allah lillahi ta'ala. Perbaiki diri, kualitas diri kita dalam diri kita ini karena Allah. Ya, orang yang demikian disebut dengan orang yang muhsinin, dan kemudian dia telah berpegang kepada tali Allah yang kokoh. Kalau itu sudah ada, saudara sudah mendapatkan pelajaran-pelajaran seperti itu, pelajaran-pelajaran dimensi spiritual ihsan, di mana ihsan itu adalah saudara beribadah seolah-olah melihat Allah. Bila tidak mampu maka yakinilah bahwa Allah selalu melihat kita. Nah, itu pegang teguh tuh. Ya, pegang teguh. Pegang kuat-kuat, jangan dilepas apa yang terjadi. Maka hal yang demikian seperti majelis ilmu, kita menyampaikan dalam suatu kajian dari guru kepada murid di mana saja berada. Ya, ini ada dari mana? Samarinda, dari semua ngumpul ini ya, dari Padang, dari Halmahera, ya, Ambon. Nah, kita semua ini kita berkholaqoh, kita membentuk sebuah lingkaran majelis ilmu. Harapannya lingkaran ini kita jaga selalu, ya. Di mana saja berada kita jaga selalu. Jangan terlepas daripada lingkaran ini. Karena bila saudara terlepas dari sini, setan dia berupaya untuk masuk. Ya. Tetap berpegang teguh kepada tali Allah. Apapun yang terjadi sampai akhir hayat kita, ini kunci, ya, berpegang. Baik, lanjut. Yang terakhir untuk Mila Ibrahim, yang terakhir balik, yang memusuhi, ya, itu adalah yang terakhir. Orang-orang yang tidak menyukai dan membenci Mila Ibrahim adalah orang-orang yang bodoh. Ya. Quran surat Al-Baqarah ayat 130 artinya, dan tidak ada yang benci kepada Mila Ibrahim melainkan orang yang memperbodoh dirinya sendiri, dan sungguh kami telah memilihnya di dunia, dan sesungguhnya dia di akhirat benar-benar termasuk orang-orang yang soleh. Orang yang tidak mempercayai Mila Ibrahim, ya, orang yang tidak suka, mengatakan kesesatan. Kalau sudah mengikuti Mila Ibrahim sebenarnya, ya, kita mengambil rel sebenarnya. Tentu dasarnya adalah Mila Muhammad. Basic kita Islam iman ini adalah dimensi Mila Muhammad. Akhlak kita benar,
keimanan kita benar, kita menjadi memiliki amalan-amalan soleha, ya, itu basicnya, ya, fundamentalnya itu. Setelah kita memahami itu, kita memiliki nilai-nilai akhlak baik, baru kita keinginan kita menuju kepada Rabb, kepada Allah Sang Rabbul Jalil. Caranya bagaimana? Ikuti itu Milah Ibrahim. Ada 9 syariat Milah Ibrahim yang harus ikuti. Tegas kepada kekafiran, ya, menepati janji, tepati janji, menjadi imam, menjadi pemimpin, punya keturunan, percaya akan ru'yatun solehah, percaya akan mubasyiroh, karena itu adalah penyambung hubungan antara diri kita kepada Allah. Rasulullah bersabda, sesungguhnya pada akhir zaman itu mimpi orang mukmin itu dikatakan benar. Dia adalah kalimat-kalimat Tuhan yang disampaikan kepada hambanya. Jelas sekali itu. Maka apabila kita tidak meyakini ru'yah mubasyiroh, maka hubungan antara hamba dengan Allah akan terputus, ya. Setelah kita mendapatkan ru'yahnya, maka kita harus berjalan mengikuti ru'yah petunjuk itu. Ya. Imam, saya bingung bagaimana kerja saya di mana ini, istikharahlah, ya, salat hajat, salat istikharah, mohon petunjuk kepada Allah. Setelah dapat petunjuk lewat mubasyiroh, Allah berikan petunjuk, ikuti petunjuk itu, ya. Baru kemudian diberikan satu pemahaman, pemandangan kerajaan-kerajaan langit, ya, diberikan suatu keilmuan, namanya ilmu yakin, kemampuan kita melihat kerajaan-kerajaan langit, Baitul Ma'mur, melihat kalam, ya, melihat Sidratul Muntaha, melihat kursi samawati, melihat ars, alam aulia, alam anbiya, ya, semua itu bisa diperlihatkan. Tentunya jika Allah menghendaki dan mengizinkan. Nah, kita berupaya untuk sampai pada titik itu, ya. Kemudian dinambahkan satu kebesaran Allah, dan kemudian apalagi adalah Allah, kita memiliki karya-karya besar. Maka jamaah Lajnah Ilmu Ternate juga harus memiliki karya besar, dan kecil itu hitungannya adalah punya nilai manfaat nggak apa yang kita perbuat. Misalnya Padepokan, ada manfaatnya nggak untuk orang lain, ya? Kalau itu ada, lumayan, anggap itu bagian dari bara karya. Ada yang diingat oleh orang lain dikala kita sudah kembali kepada Allah. Kitab Lajnah Ilmah milik beliau Imam Mawal itu akan diingat oleh jamaahnya. Nah, sekarang ini kita juga menggunakan kitab Lajnah Ilmah sebagai kajian marifat-marifatnya. Berarti selama kita gunakan ini, maka amal jariah beliau akan nyampe, ya. Jadi terus amal jariahnya nyampe kepada guru kita Imam Mawal Samsuddin Sakhri. Ilmunya juga berjalan terus. Karena apa? Apa yang didapat oleh imam, apa yang didapat oleh jamaah, sumbernya dari Imam Mawal. Jadi kalau kemudian kita berubah dari yang jelek menjadi baik, ya, segala sesuatu, maka sarana dan kemudian media ini dari terus tembus sampai baginda Muhammad Rasulullah SAW, ya. Jadi ini sebagai penutup, diulang lagi ayat terakhir tadi, Quran surat Al-Baqarah ayat 130, artinya, dan tidak ada yang benci kepada millah Ibrahim melainkan orang yang memperbodoh dirinya sendiri, dan sungguh kami telah memilihnya di dunia, dan sesungguhnya dia di akhirat benar-benar termasuk orang-orang yang soleh. Mudah-mudahan diri kita, keluarga kita, ya, bukan tergolong orang-orang yang membenci millah Ibrahim, tapi justru kita masuk di dalam millah Ibrahim. Kita berupaya mencari Allah, ya, bukan sekedar kita beribadah saja,
tapi kita mendekat kepada Allah. Ya, sesungguhnya aku ciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepada Allah. Bukan puas di tingkat peribadatan itu, tapi peribadatan itu ditujukan untuk kita sampai mendekat kepada Allah. Untuk apa mendekat? Untuk kita kenal kepada Allah, ma'rifatullah. Untuk apa kita ma'rifat? Agar kita tahu kita dalam ridha Allah atau tidak. Ya, nah kalau kita sudah dalam ridhonya, insya Allah, ya, bukan kita menghitung pahala, ya, bukan kita menghitung bagaimana kita masuk surga, bukan di situ. Karena surga itu kalau Allah tidak turunkan rahmatnya, nggak akan bisa sampai situ. Tapi kalau kita sampai kepada ridho Allah, insya Allah, ya, kalau Allah sudah ridho, lilo bahasa Jawanya, ikhlas kepada kita, ya, menerima kita sebagai hambanya yang dicintai oleh Allah, insya Allah atas kecintaan itu maka Allah akan turunkan rahmatnya dan Allah akan kumpulkan kita. Ya, fadkhuli fi ibadi fadkhuli jannah. Hai hamba-hambaku, jama'ah laduna ilmah, aku ridho kepadamu dan aku gabungkan kau dengan jamaah-jamaah yang aku ridhoi, para wali, para malaikat, ya, para alim bila, para tabiin, masuk di situlah, ngumpul. Kemudian fadkhuli jannah, ayo sama-sama masuk dalam surganya Allah. Itu suatu kenikmatan. Mudah-mudahan kita bisa menjaga diri kita sampai kita dipanggil kepada Allah husnul khotimah dan kita digabungkan dengan orang-orang soleh, para nabi, para alim bilah dan lain sebagainya. Baik, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.